Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, biasanya kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi ibu perkenalan diri, nama ibu Devi Lasa. Biasanya kalian bisa panggil ibu Devi. Jadi saya di sini saya sebagai guru BK, dan ketika adik-adik punya masalah ingin selesaikan, anda bisa langsung ke ruangan dan menghubungi saya. Kita dapat mendiskusikannya dan kita dapat menyelesaikannya bersama-sama. Kalau perkenalan satu-satu pasti lama, jadi ini ibu absen, namanya disebutkan langsung angkat tangan. Terus bertulis Valencia Kasel, Erwin Sela, Leonardo Saka, Jerry Lopez, Pastor Besi, Yusuf Dari Bonsele, baik, semua hadir dan adik. Hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu landasan hidup religius. Jadi itu kita akan memahami bersama apa itu hidup religius dan bagaimana caranya kita menerapkan nilai-nilai hidup religius dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi hari ini kita belajar tentang hidup religius. Kata-kata ini mungkin tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Kristen. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik pandangan tentang hidup religius ini seperti apa? Mungkin ada yang tahu bisa menjawab. Baik, Ibu akan menjelaskan hidup religius ini adalah hidup yang mencerminkan iman kita kepada Tuhan, baik dari ucapan kita, tindakan kita, dan sikap kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi saya harap sikap dan tindakan kita sehari-hari itu mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Baik adik-adik, di dalam hidup religius ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu kita harus menjalankan ibadah dengan teratur. Jadi ketika kita sudah berkomitmen untuk, sebagai contoh itu kita sudah berkomitmen untuk ibadah jam 4, tepat jam 4 kita harus konsisten untuk kita dapat beribadah begitu. Sesama, kita menolong sesama itu dengan ikhlas. Artinya ketika ada teman yang kesusahan, kita harus menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun, atau menolong teman itu tanpa pamrih. Yang ketiga itu kita harus mengampuni. Baik, kata mengampuni ini pasti orang dengan mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita lepas hari. Jadi sebagai contoh, ketika ada orang mengecewakan kita, ketika ada orang menyakiti kita, kita harus belajar untuk mengampuninya. Jadi ketika kita sudah mengampuninya itu secara sadar atau tidak sadar kita sudah menerapkan hidup yang dapat mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Begitu ya teman-teman. Dan yang berikut itu adalah menolak kekerasan. Jadi itu artinya ketika ada teman yang ajak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara berkelahi dengan orang lain, itu teman-teman harus berkomitmen untuk menolak hal tersebut, karena itu adalah hal yang kita mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Baik adik-adik, sudah sampai sini apakah adik-adik sudah mengerti? Saya harap adik-adik dapat mengerti karena ini juga berguna untuk masa depan adik-adik. Baik, ada juga beberapa nilai-nilai hidup religius yang perlu kita terapkan, yaitu yang pertama itu integritas. Artinya kita harus konsisten dengan apa yang kita omong dan apa yang kita buat. Jangan kalau kita omong lain terus yang kita lakukan itu lain. Itu bukan nilai-nilai hidup religius yang kita harus terapkan. Jadi kayak misalnya kita sudah omong bilang hari Minggu kita harus di gereja, terus pas hari Minggu teman aja mau kesini pakai logo itu terus ada ikut di gereja, itu tuh bukan konsisten. Jadi yang kedua itu adalah disiplin ibadah. Disiplin ibadah itu sama tuh
karena asesmen dari malam dan bangsa salah 3 reza setengah 8 dari terlambat itu tuh bukan disiplin. Yang berikut adalah kasih dan kepedulian. Peduli terhadap sesama, artinya kalau misalnya teman minta pertolongan, teman ada susah, kita harus peka terhadap dia, kita harus tolong dia. Dan tolong itu juga bukan mengharapkan nanti teman balas kita begini. So, kalau kita tolong itu nanti harus itu kita harus mengharapkan imbalan. Kita ikhlas, kita tulus dan kita diri sendiri. Sampai sini ayat kita mengerti kok. Yang berikut adalah pengampunan. Teman-teman mungkin tahu pengampunan itu seperti apa karena dalam kehidupan kita, setiap kali kita ikut ibadah, setiap kali kita ikut pelajaran agama di mana-mana itu pasti kita tahu pengampunan itu seperti apa, saling memaafkan. Teman bikin salah di kita harus maafkan. Mungkin secara manusia itu sulit untuk kita memaafkan orang, tapi Ibu berharap dengan pelajaran kita hari ini ke depan adik-adik bisa dapat melakukan menerapkan pengampunan itu dalam kehidupan adik dan lepas hari. Yang berikut adalah contoh-contoh sikap religius itu seperti yang tadi sudah Ibu bilang. Yang pertama itu kita rajin beribadah, kita tepat waktu, disiplin, jujur, tidak sombong. Berarti itu sudah termasuk contoh-contoh hidup religius yang harus adik-adik terapkan di dalam kehidupan kita di atas hari. Baik, ini adalah materi yang Ibu sampaikan hari ini dan kita ada diskusi nanti. Jadi ada 2 pertanyaan yang Ibu mau tanyakan kepada adik-adik semua dan adik menjawab, kita sama-sama diskusi begitu. Yang pertama, hidup religius ketika kita sudah sungguh-sungguh untuk berkomitmen dalam pribadi kita, untuk kita ikut ibadah, yang misalnya ibadah dalam 4 begitu, kita harus komitmen untuk ibadah, tetapi itu pasti ada tantangan. Nah, adik-adik kamu pernah alami begitu kok? Pengalaman apa yang mungkin kakak alami? Ada tantangan kakak suruh komitmen untuk ikut ibadah, tiba-tiba ada apa halangan begitu yang nanti bikin kakak sampai ikut ibadah. Karena beta mau ke ibadah begini, terus dari kawan ada beta pergi nonton. Nah, jadi di situ tuh beta bimbang, di ibadah atau mau pergi nonton. Tapi kawan bilang hari Jumat nanti masih bisa ikut ibadah. Jadi sudah beta memutuskan ikut kawan, jadi sudah ikut ibadah. Tapi luar biasa. Saat ini yang kakak bagi pengalaman ini, kakak sudah terapkan sikap jujur dan kakak jujur di depan semua, dan itu secara tidak sadar kakak mencerminkan iman kepada Tuhan. Jadi di sini saya mau bilang ketika kita sudah berkomitmen untuk ikut Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan, pasti ada tantangan yang nanti datang, pasti ada penghalangan, godaan yang datang dibuat kita untuk kita mau ikut itu ajakan dari orang lain atau kita tetap pendirian begitu. Jadi pasti ada ujian, macam-macam ujian. Tapi di sini saya mau bilang ketika kita berkomitmen untuk terus maju, intinya kita terus berusaha untuk memperbaiki semuanya, kita berusaha untuk melawan semuanya, pasti kita bisa. Jadi kesalahan itu kita punya kesalahan. Jadi bagaimana caranya kita dapat keluar dari kesalahan, bukan kita tinggal di kesalahan. Ibu yakin bahwa adik-adik semua pasti berusaha untuk memperbaiki dari tidak baik menjadi baik dan lebih baik lagi. Baik adik-adik, di akhir dari pertemuan ini, Ibu mau bilang materi kita hari ini tentang hidup religius ini bukan hanya tentang teori dan pengetahuan yang Ibu sudah jelaskan tadi, tetapi adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Itu adalah harapan dari Ibu. Terus karena hidup religius ini bukan hanya tentang kita ibadah, itu seperti kita melakukan suatu perbuatan yang kecil, kita jujur saja, kita bantu teman saja, itu termasuk dalam hidup religius.
atau ketika kita kecewa dengan orang, mungkin itu sangat sulit untuk kita maafkan. Tetapi kalau kita mencoba untuk menerimanya, kita maafkan, itu sudah masuk dalam kita memberikan penerapan tentang hidup religius. Baik, di sini kita akan refleksi bersama untuk kita semua, adik-adik dan saya, dari penjelasan tentang nilai-nilai hidup religius itu. Mungkin poin mana yang adik-adik belum bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik pada lepas hari, dan kita harus membangun suatu komitmen untuk kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik sampai sini adik-adik paham kok? Paham itu. Baik, tugas untuk minggu depan itu adik-adik sebelum kita mulai kembali materi minggu depan, nanti saya minta adik-adik semua satu persatu jelaskan semua materi hari ini yang sudah kita bahas bersama. Mengerti kok adik-adik? Baik, dari pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, tadi kan kita mulai dengan doa, jadi kita harus